Halo, Sobat Bayangan Malam. Kembali lagi bersama aku, yang akan menemani malam-malam kalian dengan kisah-kisah penuh misteri. Siap-siap, karena malam ini kita akan menyelami sebuah cerita yang dijamin bikin bulu kuduk kalian berdiri. Kali ini, kita akan mengungkap kengerian di balik judul yang sudah kalian tunggu-tunggu. Selepas tahlil nenek, muncul sosok mata merah di kamar terlarang. Sebuah kisah nyata atau mungkin tidak, dari sebuah rumah tua yang menyimpan rahasia kelam. Siapkan mental kalian, matikan lampu, dan mari kita mulai perjalanan ini. Tanda pagar selepas tahlil, bagian 1 wangi Kamboja di malam Jumat. Bau Kamboja itu pekat, menusuk hidung, bahkan lebih tajam dari aroma dupa yang mengepul di ruang tamu. Tahlil malam ke-7 untuk almarhumah Nenek Siti baru saja usai. Para pelayat satu persatu berpamitan, menyisakan kami, aku, Arya, dan adikku, Rani, di rumah tua yang terasa begitu asing. Padahal, ini adalah rumah tempat kami tumbuh besar. Gila, wangi banget. Rani mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidung, berusaha mengusir bau yang tak juga hilang. Aku mengangguk, tenggorokanku terasa kering. Sudah seminggu kami tidur beralaskan tikar di lantai, mendengarkan lantunan doa dan isak tangis. Kematian nenek memang mendadak, terpeleset di kamar mandi, begitu kata Pak RT. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Mama sama papa kemana? Tanyaku pada Arya, kakak sulungku, yang sedari tadi hanya diam, tatapannya kosong ke arah jendela. Arya bergeming, sejak nenek meninggal, Arya berubah. Ia jadi pendiam, sering melamun, dan sorot matanya ada ketakutan di sana. Mereka ke musola lagi, jawabnya pelan, suaranya serak. Aku tahu Arya berbohong. Mama dan papa sudah pulang sejak tadi. Aku melihat mereka masuk kamar nenek, kamar yang sejak dulu selalu terkunci. Kamar yang tak seorang pun, bahkan nenek sendiri, izinkan kami masuki. Gelap semakin pekat, listrik di rumah ini memang sering mati, tapi malam ini rasanya lebih mencekam. Hanya lilin-lilin yang terpasang di beberapa sudut yang memberikan penerangan remang-remang. Bayangan kami menari-nari di dinding, memanjang dan memendek, seolah makhluk lain ikut menari bersama kami. Tiba-tiba, suara retakan keras memecah keheningan. Kami bertiga tersentak. Suara itu berasal dari kamar nenek. Apa itu? Rani berbisik, suaranya bergetar. Arya bangkit, wajahnya pucat pasi. Kalian di sini saja, katanya, lalu perlahan berjalan menuju pintu kamar nenek. Jantungku berdebar kencang. Aku ingin menghentikannya, ingin menariknya kembali. Tapi kakiku seperti terpaku di lantai. Aku hanya bisa melihat siluet Arya yang semakin mendekat ke pintu kayu tua itu. Terdengar decitan pelan. Pintu kamar nenek terbuka. Bukan Arya yang membukanya. Pintu itu terbuka sendiri. Sedikit, cukup untuk memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Dan sepasang mata merah menyala yang menatap tajam ke arah kami. Tanda pagar selepas tahlil, bagian 2 bisikan dari balik dinding. Mata merah itu menghilang secepat ia muncul. Arya tersentak mundur, menabrak meja dan menjatuhkan lilin. Seketika, kegelapan menelan kami. Arya, teriak Rani ketakutan. Ses, bisik Arya, suaranya parau. Jangan berisik. Aku meraba-raba dalam gelap, berusaha menemukan lilin yang terjatuh. Jemariku menyentuh sesuatu yang dingin dan lengket. Darah, aku menarik tanganku dengan cepat. Lalu, sebuah suara, bisikan, teramat pelan, nyaris tak terdengar, namun menggema di benakku. Suara itu menyebut namaku. Namaku sendiri. Siapa itu? Tanyaku, gemetar. Dengar itu, Arya berbisik balik. Ada yang bernyanyi. Aku mencoba fokus. Di antara detak jantungku yang menggila, aku memang mendengar sesuatu. Sebuah lagu pengantar tidur kuno, lagu yang sering nenek nyanyikan saat kami kecil. Tapi suara itu bukan suara nenek. Lebih rendah, lebih serak, seperti seseorang yang sudah lama tidak bicara. Bisikan itu semakin jelas. Bukan lagi lagu, tapi kata-kata. Pulanglah, pulanglah, dia menunggumu. Bulu kudukku berdiri. Siapa dia? Dan siapa yang harus pulang? Arya, kita harus menyalakan lilin, kataku, suaraku nyaris tak keluar. Tidak bisa, jawab Arya. Ada sesuatu di sana. Ia menunjuk ke arah pintu kamar nenek, yang kami tahu kini terbuka sebagian.
Dari celah pintu itu, muncul sebuah jari. Keriput, pucat, dan kuku-kukunya menghitam. Jari itu bergerak perlahan, seolah memanggil kami. Aku menahan napas. Jari itu bukan jari manusia hidup. Rasanya seperti jari mayat. Rani tiba-tiba menjerit, "Mama, Papa." Aku menoleh. Di ambang pintu kamar nenek, berdiri siluet tinggi. Rambut panjangnya tergerai, menutupi wajahnya. Tangannya terentang, seolah ingin merangkul kami. Itu bukan Mama, bukan Papa. Sosok itu terlalu tinggi, dan wangi Kamboja kini semakin menyesakkan, bercampur dengan bau anyir yang membuat perutku mual. Kami bertiga hanya bisa terdiam, terpaku. Sosok itu melangkah maju, perlahan, menyeret langkahnya yang berat. Setiap langkahnya diikuti bunyi, kruyuk, dari sendi-sendinya, seolah tulangnya saling bergesekan. "Nenek," bisik Arya, suaranya tercekat. Tapi itu bukan nenek, tidak mungkin. Sosok itu terus mendekat, dan aku bisa melihat lebih jelas. Kulitnya pucat kebiruan, matanya cekung, dan senyumnya, senyum yang tidak wajar. Bibirnya tertarik hingga menunjukkan gusi yang menghitam. Lalu, matanya terfokus padaku. Sepasang mata merah yang sama, yang tadi sempat kulihat di balik celah pintu. Mata itu berkedip perlahan, seolah mengundangku. "Pergi," bisik Arya, mendorongku dan Rani ke belakangnya. "Pergi dari sini." Tapi kemana? Rumah ini terkunci, dan di luar, hanya ada kegelapan malam yang pekat. Tanda pagar selepas tahlil, bagian 3 di balik pintu terlarang. Ketakutan menguasai kami. Aku mencengkeram lengan Arya erat, gemetar. Sosok itu semakin dekat, dan bau anyir semakin menyengat. Rasanya seperti ada sesuatu yang membusuk di udara. "Apa yang harus kita lakukan, Kak?" Rani terisak di belakangku. "Kita harus masuk ke kamar nenek," kata Arya, suaranya tegas, meskipun aku bisa merasakan ketakutan yang sama dalam genggamannya. Satu-satunya cara untuk tahu apa yang terjadi. Ide Arya gila, kamar nenek adalah tempat terlarang. Tapi melihat sosok itu mendekat, sepertinya tidak ada pilihan lain. "Tapi, pintunya sudah terbuka," kataku, melirik ke arah pintu kamar nenek yang masih sedikit menganga. Arya mengangguk, "Itu pertanda, ayo." Dengan keberanian yang entah datang dari mana, Arya melangkah maju, melewati sosok menyeramkan yang kini berdiri mematung di ambang pintu, seolah memberi jalan. Aku dan Rani mengikutinya, jantung berdebar seperti genderang perang. Setiap langkah terasa berat, seperti kami berjalan di atas awan yang tebal. Begitu kami melewati ambang pintu, sosok itu tidak lagi terlihat. Ruangan itu gelap gulita, lebih gelap dari bagian rumah lainnya. Tidak ada lilin di sini, dan jendela-jendelanya tertutup rapat. Aku bisa merasakan debu tebal di udara, dan bau apek yang menusuk hidung, bercampur dengan wangi Kamboja yang anehnya, terasa lebih kuat di dalam sini. "Ada apa di sini?" Rani berbisik, menyalakan senter ponselnya. Cahaya senter menyoroti isi kamar. Dinding-dindingnya berjamur, catnya mengelupas di sana-sini. Perabotan lama yang tertutup kain putih berdiri kaku, menyerupai hantu-hantu yang sedang menunggu. Di tengah ruangan, sebuah ranjang kayu tua dengan kelambu usang menjulang tinggi. Dan di atas ranjang itu, ada sebuah boneka. Boneka kain berukuran manusia, memakai baju kebaya yang sama persis dengan yang dipakai nenek saat kami terakhir melihatnya hidup. Wajah boneka itu kusam, matanya terbuat dari kancing hitam, dan senyumnya dijahit dengan benang merah yang sudah usang. "Apa ini?" Rani terkesiap, mundur selangkah. Arya tidak menjawab, ia berjalan mendekat ke arah ranjang. Aku melihatnya menyentuh boneka itu, perlahan, seolah takut. "Ini bukan boneka biasa," bisik Arya. "Ini adalah persemayaman." Aku tidak mengerti, persemayaman apa? Tiba-tiba, senter di tangan Rani berkedip-kedip lalu mati total. Seketika, kegelapan kembali menelan kami. Dan dari ranjang, terdengar suara batuk, kering, serak, seperti seseorang yang sudah lama tidak menelan. Tanda pagar selepas tahlil, bagian 4 rahasia di balik kebaya. Batuk itu berlanjut, semakin keras dan memanjang. Aku bisa merasakan getarannya di lantai. Suara itu bukan berasal dari boneka, tapi seolah dari dalam ranjang, atau lebih tepatnya, dari bawah ranjang itu. "Ada apa di sana?" bisik Rani, suaranya bergetar.
Arya tidak menjawab. Aku bisa mendengar napasnya yang tercekat. Perlahan, aku meraba-raba di sampingnya, mencari tangannya. Begitu tanganku menyentuh lengannya, ia langsung menggenggamku erat. "Jangan bergerak," bisiknya. Batuk itu berhenti. Lalu, terdengar suara gemerisik seperti kain yang terseret di lantai. Suara itu mendekat. Dan kemudian, dari bawah ranjang, muncul sebuah tangan. Tangan yang sama dengan yang kulihat tadi, keriput, pucat, dan kuku-kukunya menghitam. Tangan itu perlahan-lahan merangkak keluar, diikuti oleh lengan, bahu, dan kepala. Kepala seorang wanita, wajahnya nenek. Tapi tidak, ini bukan nenek. Matanya cekung, kulitnya kendur, dan rambutnya yang dulu putih bersih, kini kusut masai, berlumuran sesuatu yang gelap. Dan di dahinya, ada sebuah lubang kecil, seperti bekas tusukan. Ia memakai kebaya yang sama persis dengan boneka kain di atas ranjang. "Nenek," bisik Rani, kini suaranya lebih seperti isakan. Sosok itu tersenyum, senyum yang lebar, terlalu lebar, hingga pipinya robek sedikit di bagian ujung. Dari mulutnya yang terbuka, terdengar suara bisikan, yang kali ini sangat jelas. "Kalian sudah datang." Suara itu serak, seperti pasir yang bergesekan. Ia mencoba bangkit, perlahan, dari balik ranjang. Aku bisa melihat bagian bawah kebayanya berlumuran lumpur kering. "Siapa kau?" tanyaku, memberanikan diri. Sosok itu tertawa, bukan tawa yang menyenangkan, melainkan tawa kering yang terdengar seperti dedaunan kering yang diinjak. "Aku, nenekmu." "Tidak," aku menggelengkan kepala. "Nenek meninggal. Kami melihat jenazahnya." "Ini arwahnya?" Rani bertanya pada Arya. Arya menggeleng. Bukan arwah. Ini sesuatu yang lain." Tiba-tiba, sosok nenek itu menunjuk ke arahku. Jari telunjuknya yang kurus dan pucat mengarah langsung ke dadaku. Kamu yang akan melanjutkan." "Melanjutkan apa?" Sebelum aku sempat bertanya, sosok itu terhuyung, seolah kehilangan keseimbangan. Ia jatuh kembali ke lantai, tergeletak kaku. Dan tepat di tempat ia jatuh, di lantai, ada sebuah kotak kayu kecil. Terukir aneh, dengan simbol-simbol yang tidak aku kenali. "Kotak apa itu?" tanya Rani. Arya berlutut, mengambil kotak itu. Kotak itu terasa dingin di tangannya. Saat ia menyentuhnya, kotak itu bergetar pelan, dan dari dalamnya terdengar suara bisikan samar. Bisikan yang memanggil namaku lagi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tanda pagar selepas tahlil, bagian 5 bisikan dari kotak kayu. Bisikan dari kotak kayu itu semakin jelas, memanggil namaku berulang kali. Bukan suara nenek, tapi suara yang lebih muda, lebih merdu, namun tetap menyimpan nuansa menyeramkan. Arya menyerahkan kotak itu kepadaku. Kotak itu terasa hangat di tanganku, kontras dengan dinginnya sentuhan Arya tadi. Ukirannya terasa kasar di jemariku, membentuk pola-pola aneh yang tak ku kenali. Lambang-lambang itu tampak kuno, seolah berasal dari zaman yang sangat jauh. "Buka," kata Arya, suaranya rendah. Aku ragu, ada kekuatan aneh dari kotak ini, tarikan yang membuatku ingin membukanya, sekaligus ketakutan yang mencekik. Namun, rasa penasaran akhirnya menguasai. Aku berusaha membuka penutup kotak, tapi tidak ada kait atau kunci. "Bagaimana membukanya?" tanyaku. Tiba-tiba, boneka nenek di atas ranjang bergerak. Perlahan, kepalanya berputar menghadap kami. Mata kancing hitamnya seolah menatapku lekat-lekat. Dan dari mulut jahitan benangnya, terdengar bisikan. "Darah. Darah." Aku menatap boneka itu, lalu kembali ke kotak di tanganku. Apakah ini semacam ritual? Arya dan Rani juga mendengar bisikan itu. Wajah mereka pucat pasi. "Darah siapa?" tanya Rani, suaranya nyaris tak terdengar. Sebelum aku sempat berpikir, jari telunjukku tanpa sengaja tergores ujung kotak yang tajam. Setetes darah menetes, jatuh tepat di atas ukiran di penutup kotak. Seketika, kotak itu bersinar merah redup. Ukiran-ukiran di permukaannya menyala, dan penutupnya perlahan terbuka sendiri, memperlihatkan isi di dalamnya. Di dalam kotak, ada sebuah gulungan perkamen yang sudah usang, terikat pita merah. Dan di sampingnya, sebuah liontin perak berbentuk bunga Kamboja,
yang terukir dengan pola yang sama persis seperti yang ada di kotak. Aku mengambil gulungan perkamen itu. Aroma tanah basah dan Kamboja langsung menyeruak. Saat aku membukanya, tulisan tangan kuno terpampang di dalamnya. Tulisan yang aku yakini adalah milik nenek. Aku mencoba membaca, tapi bahasanya kuno, dan aku kesulitan memahami maknanya. Namun, ada beberapa kata yang familiar: tumbal, ikatan, darah. Jantungku berdebar lebih cepat. Tumbal, ikatan, darah, apa hubungannya dengan kematian nenek? Saat aku mengangkat pandangan dari perkamen, aku melihat Mama dan Papa berdiri di ambang pintu kamar nenek. Wajah mereka tegang, mata mereka membulat menatap kami, dan kemudian ke arah kotak yang terbuka di tanganku. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Mama berteriak, suaranya panik, bukan seperti suara Mama yang kukenal. "Siapa yang suruh kalian masuk kamar ini?" Mama melangkah maju, meraih liontin perak dari kotak. Saat ia menyentuhnya, liontin itu mengeluarkan cahaya kebiruan yang menyilaukan. Dan seketika, boneka nenek di ranjang terhuyung. Ia mengeluarkan suara rintihan, seperti erangan kesakitan. Tanda pagar selepas tahlil, bagian 6 garis darah nenek moyang. Mama mencengkeram liontin perak itu erat-erat. Cahaya kebiruan dari liontin itu meredup, lalu menghilang. Wajah Mama kini terlihat lebih tenang, tapi matanya masih memancarkan kegelisahan yang dalam. Papa berdiri di sampingnya, membisu, pandangannya tertuju pada gulungan perkamen di tanganku. "Ini, apa ini?" tanyaku, menatap Mama dan Papa bergantian. "Kenapa kalian melarang kami masuk kamar nenek? Dan kenapa ada ini?" Aku mengangkat gulungan perkamen. Mama menghela napas panjang, seolah memikul beban yang sangat berat. "Duduklah, nak," katanya pelan, menunjuk ke lantai di dekat ranjang. "Sudah saatnya kalian tahu." Kami duduk bersila di lantai yang dingin. Papa mengunci pintu kamar nenek dari dalam, seolah tak ingin ada yang mengganggu pembicaraan kami. Bau apek, Kamboja, dan sedikit anyir masih menguar di udara. Mama mulai bercerita, kisah yang jauh lebih tua dari nenek, jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. "Keluarga kita memiliki ikatan yang kuat dengan leluhur," Mama memulai, suaranya bergetar. "Nenek Siti, dia adalah penjaga ikatan itu." "Penjaga ikatan," aku saling pandang dengan Arya dan Rani. "Dulu, berabad-abad lalu," lanjut Mama, "leluhur kita pernah membuat perjanjian dengan sesuatu. Sesuatu yang kuat, tapi membutuhkan balasan." "Perjanjian, balasan?" "Perjanjian itu adalah perlindungan. Rumah ini, keluarga kita, akan selalu dilindungi dari bahaya. Tapi sebagai gantinya, setiap generasi harus ada yang memberikan persemayaman terakhir." Aku teringat kata-kata Arya, persemayaman. Nenek Siti adalah garis keturunan terakhir yang bertanggung jawab menjaga persemayaman itu. Itu sebabnya kamar ini selalu terkunci. Disinilah tempat persemayaman itu disimpan. Persemayaman yang dimaksud Mama adalah boneka kain di atas ranjang. Boneka yang terlihat begitu mirip dengan nenek. Dan setiap ada garis keturunan yang meninggal, Mama melanjutkan, suaranya nyaris berbisik, jiwanya akan bersemayam di dalam boneka itu. Untuk melanjutkan tugas penjagaan. Otakku berusaha mencerna. Jadi, arwah nenek, atau bagian dari arwahnya, bersemayam di boneka itu. Dan sosok menyeramkan yang tadi kami lihat. Sosok yang kalian lihat tadi, itu adalah nenek. Arwahnya, yang belum sepenuhnya menyatu dengan boneka karena ia baru saja meninggal, jelas Papa, suaranya datar. Dan tugasnya adalah memanggil kalian. Memanggil kami, untuk apa? Mama mengambil liontin perak itu lagi. Liontin ini adalah kunci. Kunci untuk memulai persemayaman baru. Dan gulungan perkamen itu berisi ritualnya. Tiba-tiba, boneka nenek di ranjang bergerak lagi. Kali ini, ia mengeluarkan suara erangan yang panjang, seperti seseorang yang sedang kesakitan. "Nenek sedang dalam proses penyatuan," kata Mama, "dan itu tidak mudah. Apalagi, ritualnya belum sempurna." Rani menarik napasku dalam-dalam. "Jadi, setiap kali ada yang meninggal di keluarga kita, arwahnya akan bersemayam di boneka itu. Untuk selamanya." Mama mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Itu perjanjiannya. Dan sekarang, nenek sudah tiada. Tugas ini harus dilanjutkan." Ia menatapku.
Kamu adalah garis keturunan selanjutnya. Nama dan garis darahmu sama dengan nenek. Aku tersentak, namaku memang sama dengan nenek. Siti Lestari, dan nenek adalah Siti Rahayu. Tapi, aku tidak tahu kalau namaku akan menjadi masalah seperti ini. Tanda pagar selepas tahlil, bagian 7 ritual terlarang. Wajah mama dan papa terlihat pasrah, seolah mereka telah menerima nasib yang tak bisa dihindari. Aku menatap gulungan perkamen di tanganku, lalu ke arah boneka nenek di ranjang. Rasa dingin menjalar di punggungku. Aku adalah keturunan selanjutnya. Tidak mungkin, kataku, suaraku tercekat. Aku tidak bisa melakukan ini. Kamu harus, nak, kata mama, suaranya putus asa. Jika tidak, perjanjian itu akan rusak. Dan dampaknya, lebih buruk dari yang bisa kalian bayangkan. Papa menunjuk ke arah gulungan perkamen. Di situ tertulis semua, ritualnya, langkah-langkahnya. Kita harus menyelesaikannya malam ini juga, sebelum bulan purnama tiba. Aku membaca sekilas perkamen itu lagi. Mataku terpaku pada sebuah kalimat, darah keturunan, jiwa yang pasrah, menjadi gerbang keabadian. Gerbang keabadian, apakah ini berarti aku harus mengorbankan diriku? Arya tiba-tiba berdiri. Ada cara lain, pasti ada cara lain untuk membatalkan perjanjian ini. Mama menggeleng, tidak ada, nak. Leluhur kita sudah mencoba, banyak yang berusaha melarikan diri, tapi mereka semua berakhir tragis. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari luar pintu kamar. Ketukan itu berirama, seolah ada yang mencoba mendobrak. Itu dia, bisik papa, wajahnya tegang. Yang menunggu di luar, dia datang menagih janji. Ketukan itu semakin kencang, diikuti suara geraman rendah. Kami semua menatap pintu dengan ngeri. Apakah itu sosok nenek yang tadi, atau sesuatu yang lain? Cepat, Siti, desak mama. Kita harus segera memulai ritualnya. Aku memegang liontin perak itu. Liontin itu terasa hangat di tanganku, dan berdenyut pelan, seolah memiliki denyut nadi sendiri. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku, pasrah. Mama membimbingku ke ranjang. Di samping boneka nenek, ada sebuah wadah kecil berisi cairan berwarna gelap. Mama menyuruhku mencelupkan liontin itu ke dalam cairan tersebut. Begitu liontin bersentuhan dengan cairan itu mengeluarkan asap tipis dan berbau kemenyan. Sekarang, letakkan liontin ini di dada boneka, instruksi mama. Aku melakukannya. Begitu liontin itu menyentuh dada boneka itu tersentak, dan dari mulut jahitannya, terdengar suara erangan yang lebih jelas, seperti seseorang yang sedang kesakitan. Lalu, sebuah suara melantunkan mantra dari gulungan perkamen. Suara itu bukan milikku, bukan milik mama, bukan milik papa. Suara itu berasal dari dalam boneka, suara nenek. Aku membaca mantra itu, mengikuti setiap kata yang muncul di benakku, seolah ada yang membimbingku. Setiap kata yang keluar dari mulutku, ruangan itu terasa semakin dingin. Lilin-lilin di luar kamar berkedip-kedip, seolah mengikuti ritme mantraku. Tiba-tiba, boneka itu bergerak lagi. Kali ini, ia mengangkat tangannya, perlahan, ke arahku. Tanda pagar selepas tahlil, bagian 8 pengikat jiwa. Tangan boneka itu terangkat, kurus dan pucat, seolah ingin meraihku. Aku tidak bisa bergerak, terpaku oleh ketakutan dan rasa ngeri yang luar biasa. Mantra yang kubaca terasa semakin berat, menghimpit dadaku. Teruslah membaca, bisik mama, suaranya mendesak. Jangan berhenti. Di luar pintu, suara ketukan dan geraman semakin intens, seolah ada yang berusaha keras mendobrak masuk. Aku tahu, jika ritual ini tidak selesai, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Mata kancing hitam boneka itu menatapku. Lalu, secara mengejutkan, jari-jarinya yang kaku menunjuk ke arah gulungan perkamen di tanganku. Seolah ia menyuruhku membaca lebih cepat. Aku memejamkan mata, memfokuskan diri pada setiap kata dalam mantra itu. Aku bisa merasakan energi aneh mengalir dari liontin ke dalam boneka, lalu kembali lagi kepadaku. Dingin, menusuk, dan kemudian hangat, menenangkan. Saat mantra terakhir terucap, boneka itu tersentak sekali lagi, lebih keras dari sebelumnya. Lalu, ia lunglai, jatuh kembali ke posisi semula di atas ranjang. Namun, kali ini, ada yang berbeda.
Kulitnya tidak lagi pucat kebiruan. Kuku-kukunya tidak lagi menghitam. Ia terlihat seperti boneka biasa. Hanya saja, matanya tetap menatapku, dan kali ini ada ekspresi aneh di sana. Seolah ia sedang tersenyum. Di saat yang sama, suara ketukan dari luar pintu mereda, lalu perlahan menghilang. Keheningan kembali menyelimuti rumah, diselingi deru napas kami yang memburu. Mama dan Papa mendekat, wajah mereka tegang. Mama menyentuh boneka itu perlahan. Sudah selesai, bisiknya, suaranya penuh kelegaan. Sudah sempurna. Aku menatap boneka itu, dan kemudian ke arah liontin perak yang masih tergeletak di dadanya. Apa yang baru saja terjadi? Apakah aku telah mengikat jiwaku dengan boneka ini, sama seperti nenek? Sekarang, kata Papa, liontin itu akan menjadi milikmu, Siti. Penjagaannya kini ada di tanganmu. Aku mengambil liontin itu. Kali ini, rasanya hangat, dan aku bisa merasakan denyutan pelan di dalamnya. Sebuah ikatan, sebuah janji yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sejak malam itu, rumah kami kembali tenang. Sosok mengerikan yang kulihat tidak pernah muncul lagi. Kamar nenek kembali terkunci, dan boneka itu tetap berada di dalam persemayaman bagi Nenek Siti. Kami kembali ke kehidupan normal kami, namun dengan satu perbedaan besar. Aku tahu, ada sesuatu yang bersemayam di dalam rumah ini, sebuah rahasia yang kini menjadi tanggung jawabku. Setiap malam Jumat Kliwon, aku akan merasakan denyutan aneh dari liontin di leherku, seolah ia memanggilku. Dan aku tahu, suatu hari nanti, giliranmu akan tiba. Tamat. Itu tadi kisah, selepas tahlil nenek, muncul sosok mata merah di kamar terlarang, yang sukses bikin kita merinding bersama. Bagaimana menurut kalian, Sobat Bayangan Malam? Apakah ada di antara kalian yang pernah mengalami kejadian serupa atau punya teori lain tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah tua itu? Jangan ragu untuk tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Kalau kalian suka dengan cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ke channel Cerita Bayangan Malam agar tidak ketinggalan episode-episode menyeramkan berikutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama tahu setiap ada video baru. Sampai jumpa di kisah bayangan malam selanjutnya.